Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil presentasi yaitu tentang penerapan metode transportasi terhadap pendistribusian di perusahaan beras Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Chandra dengan NIM 11212172 serta teman saya Alivia Septi Rizkia dengan NIM 11212646 serta teman saya satunya lagi adalah Andi Jonathan Papan dengan NIM 11212314. Latar belakang. Pada latar belakang perusahaan beras Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi beras. Permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh perusahaan beras Indonesia yaitu kurang efisiennya biaya pendistribusian yang dapat menyebabkan profit perusahaan berkurang. Dalam pendistribusiannya, perusahaan ini tidak terlalu memikirkan biaya yang dikeluarkan untuk transportasi. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dari tahun ke tahun sebelumnya, terdapat perbedaan biaya transportasi yang fluktuatif. Hal ini menyebabkan pengeluaran untuk biaya transportasi menjadi besar, yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan perusahaan. Dari permasalahan yang ada, peneliti menganalisis perbandingan efisiensi biaya pada model transportasi Northwest Corner, biaya terkecil atau least cost, dan Vogel atau FAM, serta bagaimana pemilihan alternatif di mana dibutuhkan solusi yang sebaiknya diambil dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisa bagaimana perusahaan ini bisa mendapatkan biaya yang minimal dalam pengiriman barang. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui perbandingan efisiensi biaya optimal model transportasi dengan metode Northwest Corner, metode least cost, dan Vogel approximation method, dan mengetahui alternatif dalam pengambilan keputusan untuk mengoptimalkan efisiensi biaya. Pengertian metode transportasi. Metode transportasi ialah cara termurah untuk mengirimkan atau mendistribusikan barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan, sehingga transportasi ialah suatu metode yang digunakan untuk menentukan distribusi dari lebih dari satu pusat distribusi ke beberapa titik tujuan, sehingga dengan metode ini akan diketahui beberapa biaya distribusi yang optimum untuk distribusi perusahaan. Selanjutnya ini adalah contoh kasus metode transportasi. Perusahaan beras ingin mendistribusikan produk terbarunya ke 4 agen yang menjadi pelanggan perusahaan beras tersebut dan ingin mendistribusikannya ke beberapa kota di Indonesia dengan biaya antar kepada agen dihitung dengan jarak tempat agen tersebut per ton berasnya, jumlah beras yang dikirim, dan kebutuhan agen setiap bulannya sebagai berikut. Yang pertama adalah kota tujuan Semarang dengan suplai beras 6.700 ton. Agen 1 jumlah permintaan adalah 4.200 ton. Yang kedua adalah kota tujuan Jogja dengan suplai berasnya 3.250 ton. Dengan agen kedua jumlah permintaan adalah 6.500 ton. Kota tujuan Solo suplai berasnya 5.250 ton. Dengan agen ketiga jumlah permintaannya adalah 5.500 ton. Yang selanjutnya adalah kota tujuan Purwokerto, suplai berasnya adalah 4.500 ton. Agen keempat, jumlah permintaannya adalah 3.500 ton. Nah, pengiriman setiap unit masing-masing kota ke agen itu memerlukan biaya sebagai berikut. Agen ke-1, tujuan Semarang dengan biaya 115. Dan Jogja dengan biaya 95, serta Solo dengan biaya 85, dan Purwokerto adalah 7. Agen kedua dengan kota tujuan Semarang adalah 81, Jogja 85, Solo 110, Purwokerto 90. Selanjutnya adalah agen 3, kota tujuan Semarang dengan biaya 88, selanjutnya adalah Jogja 100, Solo 75, Purwokerto 105. Agen keempat adalah dengan kota tujuan Semarang dengan biaya 90, Jogja 75, Solo 60, Purwokerto 72. Nah, tabel data transportasi dari agen 1 ke Semarang yaitu 115, Jogja 95, Solo 85, Purwokerto 70 dengan suplai berasnya 6.700. Dari agen 2 ke tujuan Semarang 81, Jogja 85, Solo 110, Purwokerto 90, suplai berasnya 3.250.
Agen 3 dari Agen 3 kota tujuan Semarang 88, Jogja 100, Solo 75, Purwokerto 105, suplai berasnya adalah 5.250. Agen 4 ke tujuan Semarang 90, Jogja 75, Solo 60, Purwokerto 72, suplai berasnya adalah 4.500. Demand-nya demand-nya eh, Semarang adalah 4.200, Jogja 6.500, Solo 5.500, Purwokerto 3.500, suplai berasnya adalah 19.700. Nah, berikut kelompok kami akan mengerjakannya dengan menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama metode Northwest Corner, yang kedua adalah metode Least Cost, yang ketiga adalah aproksimasi Vogel atau FAM. Selanjutnya adalah metode Least Cost. Metode Least Cost adalah modified distribution dalam algoritma transportasi telah banyak dimanfaatkan di dalam pemecahan model masalah transportasi. Least Cost merupakan sebuah cara untuk menyusun tabel transportasi awal melalui pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan yang dimulai dari sel yang memiliki banyak distribusi terkecil. Nah, ini adalah merupakan tabel metode Least Cost. Dalam menggunakan metode Least Cost, untuk langkah pertama ialah dengan mencari biaya terendah. Dalam tabel ini, biaya terendah ialah 60 untuk memenuhi permintaan menuju Solo, yang dimana agen 4 hanya mendistribusikan sebanyak 4.500 dan masih membutuhkan 1.000. Biaya terendah berikutnya ialah 70, di mana agen 1 mendistribusikan sebanyak 3.500 ke Purwokerto. Biaya terendah berikutnya ialah 72, di mana agen 4 sudah tidak memiliki lagi suplai dan tidak memenuhi permintaan Purwokerto. Biaya terendah berikutnya adalah 75, di mana agen 3 mendistribusikan sebanyak 1.000 ke Solo dan saat itu juga permintaan ke Solo sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah biaya terendah berikutnya 81, di mana agen 2 mendistribusikan sebanyak 3.250 ke Semarang. Selanjutnya, biaya terendahnya adalah 85, di mana setiap agen sudah tidak memiliki suplai. Selanjutnya adalah biaya terendah berikutnya ialah 88, di mana agen 3 mendistribusikan sebanyak 950 ke Semarang dan saat itu juga permintaan ke Semarang sudah terpenuhi. Biaya terendah berikutnya ialah 90, di mana agen 2 sudah tidak lagi memiliki suplai. Biaya terendah berikutnya ialah 95, di mana agen 1 mendistribusikan sebanyak 3.200 ke Jogja. Biaya berikutnya ialah 100, di mana agen 3 mendistribusikan sebanyak 3.300 ke Jogja dan saat itu juga permintaan Jogja sudah terpenuhi. Biaya berikutnya ialah 105 dan 110, di mana setiap agen sudah tidak lagi memiliki suplai. Nah, alokasi pendistribusiannya itu agen 1 ke Jogja 3.200 dikali 95 adalah sama dengan 304.000. Yang selanjutnya adalah agen 1 ke Purwokerto 3.500 kali 70 sama dengan 245.000. Yang selanjutnya adalah agen 2 ke Semarang 3.250 dikali 81 sama dengan 263.250. Yang selanjutnya adalah agen 3 ke Semarang 950 dikali 88 sama dengan 83.600. Agen 3 ke Jogja yaitu 3.300 dikali 100 sama dengan 330.000. Agen 3 ke Solo yaitu 1.000 dikali 75 ya sama dengan 75.000. Selanjutnya adalah agen 4 ke Solo 4.500 dikali 60 sama dengan 270.000. Totalnya adalah 1.570.850. Perhitungan dengan metode least cost, biaya pendistribusiannya beras dari pabrik beras kepada 3 agen yang terdapat di kota sebesar 1.570.850. Northwest Corner atau metode sudut berawal adalah metode yang paling sederhana untuk mencari solusi awal dari transportasi. Metode ini didasarkan pada aturan atau pengalokasian normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks transportasi tanpa perhitungan besar-besaran ekonomis. Aturan normatif tersebut yaitu membebani semaksimal mungkin sampai batas maksimum persediaan atau kebutuhan atau yang mana yang telah terjadi terlebih dahulu pada matriks alokasi ujung kiri
atau terus-menerus ke kanan bawah sedemikian hingga seluruh akas sumber dapat terpenuhi. Dalam metode NWC diawali dari arah barat laut atau pojok kiri atas. Untuk permintaan ke Semarang itu sebanyak 4.200, yang dimana agen 1 akan menyuplai sebanyak 4.200, di mana suplai dari agen 1 akan berkurang menjadi 2.500. Dikarenakan permintaan ke Semarang sudah terpenuhi, maka agen 2, 3, dan 4 tidak perlu lagi mendistribusikan ke Semarang. Permintaan ke Jogja itu sebanyak 4.500, dan agen 1 hanya bisa memenuhi sebanyak 2.500. Dikarenakan suplai dari agen 1 sudah habis, maka dia tidak akan bisa memenuhi permintaan menuju Solo atau Purwokerto. Nah, untuk agen kedua memiliki suplai 3.250, yang dimana masih belum memenuhi permintaan menuju ke Jogja. Kemudian agen 3 akan mengirimkan sebanyak 750, yang dimana suplai dari agen 3 akan berkurang menjadi 4.500 menuju Solo. Agen 3 hanya dapat memenuhi sebanyak 4.500 dan masih membutuhkan 1.000. Maka agen 4 akan memenuhinya dengan menyuplai sebanyak 1.000. Untuk permintaan ke Purwokerto itu sebanyak 3.500 dan dipenuhi oleh agen 4. Maka tabel yang didapat adalah seperti ini. Untuk alokasi pendistribusian, agen 1 ke Semarang itu 4.200 kali 115 sama dengan 483.000. Agen 1 ke Jogja 2.500 kali 95 sama dengan 237.500. Agen 2 ke Jogja 3.250 dikali 85 sama dengan 276.250. Agen 3 ke Jogja 750 dikali 100 sama dengan 75.000. Agen 3 ke Solo 4.500 kali 75 sama dengan 337.500. Agen 4 ke Solo 1.000 dikali 60 sama dengan 160.000. Agen 4 ke Purwokerto 3.500 kali 72 sama dengan 252.000. Total yang didapat ialah 1.821.250. Perhitungan dengan menggunakan metode NWC, biaya pendistribusian beras dari pabrik beras kepala 4 agen yang terdapat di 4 kota besar sebanyak 1.821.250. Metode aproaksi Google yaitu mencari perbedaan biaya pada kotak minimum. Selanjutnya mencari angka perbedaan terbesar pada kolom dan baris. Apabila angka terbesar pada kolom dan baris sama, pilih salah satu. Di sini kita pilih pada kolom Solo yang angka terbesarnya adalah 15. 15 di sini didapatkan dari mana? Pada baris pertama, perbedaan barisnya itu mencari angka terkecil pada baris pertama yaitu 85 dan 70 adalah 15. Selanjutnya kalau kolom kita lihat di sini yang paling terkecil adalah 81 dan 88. 88 dikurang 1 sama dengan 7. Pada kolom ini pada baris pertama perbedaan barisnya adalah 15, baris kedua 4, baris ketiga 8, dan baris keempat adalah 12. Di kolom selanjutnya perbedaan kolom di sini perbedaan kolomnya adalah 7, perbedaan kolom kedua adalah 10, perbedaan kolom ketiga adalah 15, kolom keempat ada 2. Di sini karena 15-nya ada 2, kita pilih salah satu saja. Di sini kita pilih pada kolom ketiga yaitu kolom Solo. Di sini kita pilih biaya transportasi paling minimum di sini adalah 60. Kemudian alokasikan suplai pada agen 4 4.500 kepada kolom Solo. Kita masukkan 4.500. Berarti suplai pada agen keempat telah habis karena telah dialokasikan pada kolom Solo, sehingga baris pada agen 4 dihapus. Tapi pada kolom Solo masih membutuhkan 1.000 lagi, 1.000 ton lagi
yang perlu dialokasikan. Selanjutnya di sini berdasarkan tabel di atas, perbedaan terbesar adalah 20 terletak pada kolom Purwokerto. Di sini kita bisa lihat. Dan angka biaya transportasi paling minimum di sini adalah 70. Di sini butuhnya hanya 3.500. Sehingga 6.700 3.500-nya masukkan ke kolom Purwokerto, sehingga sisanya adalah 3.200 pada baris agen 1 itu suplainya tinggal 3.200. Sehingga jadi Purwokerto telah memenuhi atau demand-nya telah memenuhi, sehingga kolom pada Purwokerto dihapus. Selanjutnya berdasarkan tabel di atas, perbedaan terbesarnya bisa dilihat adalah pada baris 10. Itu pada baris agen 1. Dan biaya transportasi paling minimum di sini itu 85. Di sini karena kurang butuhnya tinggal 1.000 lagi, kita masukkan 1.000. 3.200 dikurang 1.000, sisanya 2.200 pada suplai agen 1. Dan kolom Solo telah memenuhi demand atau permintaan, sehingga pada kolom Solo dihapus. Berdasarkan tabel di atas, perbedaan terbesarnya terletak adalah 20 di sini pada baris pertama di sini, dan terkecil transportasinya adalah induk pada baris, karena di sini sisanya 2.000 semua 2.200. Di sini permintaannya masih 6.500, maka masih butuh sekitar 4.300 ton lagi. Agen 1 telah habis suplainya, maka pada baris agen 1 dihapus. Selanjutnya berdasarkan tabel di atas, perbedaan terbesarnya 15 terletak pada kolom Jogja. Di sini yang paling terkecil sini 85. Kita masukkan suplai pada agen 2 3.250. Akan tetapi kebutuhannya masih 4.300. Berarti masih butuh 1.050 ton lagi. Pada kolom suplai pada agen 2 telah habis, maka baris pada agen dihapus. Selesaikan di atas tinggal 2 kolom. Di sini yang terkecil di sini adalah 88, 5.250, 4.200 masuk ini. Pada kolom Semarang berarti permintaan demand-nya telah terpenuhi, maka pada kolom Semarang dihapus. Sisanya 1.050 alokasikan pada kolom Jogja, sehingga kolom Jogja juga telah memenuhi demand atau permintaan. Inilah hasil tabel metode farm. Sini agen 1 ke Jogja yaitu 2.200 kali 95, hasilnya sama dengan 209.000. Agen 1 ke Solo 1.000 kali 85 sama dengan 85.000. Agen 1 ke Purwokerto sama dengan 3.500 sama dengan 245.000. Agen 2 ke Semarang sama dengan 3.250 kali 85 sama dengan 276.250. Agen 3 ke Semarang sama dengan 4.200 kali 88 sama dengan 3.369.600 rupiah. Agen ketiga ke Jogja sama dengan 1.050 kali 100 sama dengan 105.000. Agen keempat ke Solo sama dengan 4.500 kali 60 sama dengan 270.000. Setelah ditotal, totalnya ada 1.559.850.000. Perhitungan dengan metode aplikasi Google, biaya pendistribusian beras pabrik kepada 4 agen yang terdapat di 4 kota sebesar 1.559.850. Kesimpulan, dari ketiga metode tersebut, maka dapat terlihat perbedaan hitungan biaya yang dihasilkan dengan metode Northwest Corner mencapai biaya terbesar yaitu sebanyak 1.801.050. Dan pada metode NWC tidak mengalokasikan produk sebanyak mungkin pada kotak sel yang memiliki biaya transportasi terkecil. Sedangkan jika menggunakan metode less cost, mencapai biaya terkecil yaitu sebanyak 1.570.850.000. Metode aproksi Google adalah merupakan metode yang efektif, sangat baik, dan sangat berpengaruh bagi perusahaan dalam penentuan transportasi untuk dapat mengurangkan biaya seefisiensi mungkin. Saran,
Pertama, perusahaan sebaiknya perlu mempertimbangkan melakukan perhitungan beban biaya distribusi dengan metode FAM. Dari hasil yang diperoleh, dalil tersebut layak untuk dijadikan acuan untuk melakukan pengiriman barang agar mendapatkan hasil yang lebih optimum. Namun, perusahaan hendaknya tidak hanya memperhatikan hasil keluaran dari metode ini saja, tapi juga memperhatikan faktor-faktor lain di lapangan seperti biaya bongkar muat, biaya gaji sopir, biaya gaji pembantu sopir, biaya asuransi, biaya tiap satuan angkutan, dan biaya penyusutan kendaraan angkutan. Kedua, untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan metode transportasi diharapkan supaya menentukan solusi awal berdasarkan metode LC maupun FAN dilakukan sehingga mendekati solusi optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.